Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perhitungan daya kopling atau daya yang dihasilkan oleh sebuah kopling hidrolis. Silakan perhatikan gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Perhitungan daya kopling hidrolis. Perhitungan daya kopling hidrolis berdasarkan hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini dikembangkan oleh ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Dari hukum Pascal ini, kita bisa menentukan daya atau tenaga yang akan kita berikan ke pedal kopling. Kita bisa menentukan ataupun mengetahui panjang pedal kopling. Kita bisa mengetahui jarak tumpuan kopling dengan tumpuan dari pushrod master cylinder. Kita bisa mengetahui pergerakan dari pushrod. Kita juga bisa mengetahui pergerakan dari release valve. Kita juga bisa mengetahui pergerakan dari diafragma spring. Ini adalah gambar pedal kopling. Yang pertama adalah dari lubang titik tumpu ini sampai dengan tumpuan dari pushrod silinder kopling, pajang titik tumpu dengan pushrod. Kita bisa tentukan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua adalah panjang pedal kopling, yaitu dari titik tumpu sampai dengan ujung pedal kopling atau yang biasa kita injak. Kemudian ini adalah gambar master cylinder kopling. Ini adalah pushrod. Di ujung dari pushrod ini terdapat alur ulir, kemudian ada murnya, kemudian ada plat ini yang terhubung dengan pedal kopling. Mur ini bisa dikendorkan, kemudian pushrod ini bisa dimajukan atau dimundurkan untuk menyetel panjang pendeknya pushrod. Gambar selanjutnya adalah gambar potongan dari pedal kopling dan master. A kecil adalah panjang pedal kopling, yaitu panjang dari titik pusat tumpuan sampai dengan pedal.
Kemudian B adalah jarak titik tumpu pedal kopling ke pusrut. Jarak titik tumpu dari pedal kopling sampai ke tempat tumpuan dari pusrut. Kemudian F1 adalah daya yang diberikan pada pedal kopling. Daya yang diberikan pada pedal kopling. Ini nanti akan dilakukan oleh kaki si pengemudi. Kemudian F2 adalah daya yang terjadi pada pusrut. Daya yang terjadi pada pusrut. Jadi kalau ada F1, kemudian akan menghasilkan F2. A besar adalah jarak pergerakan dari pedal kopling. Jadi pedal kopling ini misalnya ditekan dengan daya 10 kg, maka pedal ini akan bergerak maju berapa milimeter atau berapa senti. Dari pergerakan pedal ini akan menggerakkan pusrut. Pergerakan pusrut disebut B besar. B adalah jarak pergerakan dari pusrut. Jadi kalau pedal mendapat tekanan, panjang pergerakan disebut A besar, menyebabkan pusrut bergerak. Pergerakan pusrut disebut dengan B besar. Konsep tuas dapat dihitung dengan menggunakan torsi, yaitu F1 kali A kecil sama dengan F2 kali B kecil. F2 sama dengan F1 kali A kecil per B kecil. Di mana F1 adalah daya yang diberikan pada pedal kopling oleh kaki. F2 adalah daya yang terjadi pada pusrut master kopling. A kecil adalah panjang pedal kopling. B kecil adalah jarak titik tumpu pedal kopling ke pusrut. Ini adalah contoh perhitungannya. Jika panjang pedal 40 cm, jarak titik tumpu ke pusrut 10 cm, pedal kopling ditekan 2 kg, maka daya yang terjadi pada pusrut adalah, rumusnya adalah F1 kali A kecil sama dengan F2 kali B kecil. F2 atau daya yang terjadi pada pusrut sama dengan F1, daya pada kopling, pedal kopling, dikalikan A kecil, panjang pedal kopling, dibagi B kecil, jarak titik tumpu ke pusrut. F2 sama dengan 2 kali 40 per 10. F2 sama dengan 2 kali 4. F2 sama dengan 8 kg. Jadi kalau pedal kopling ditekan 2 kg, maka daya yang terjadi pada pusrut sebesar 8 kg. Dengan syarat panjang pedal kopling adalah 40 dan jarak titik tumpu adalah 10 cm. Kemudian perhitungan panjang gerakan pedal kopling dan pusrut. B besar dibagi A besar sama dengan B kecil dibagi A kecil. A besar sama dengan B besar dikalikan A kecil per B kecil. B besar sama dengan A besar dikalikan B kecil per A kecil. A besar adalah panjang gerakan pedal kopling ketika sudah ditekan. B besar adalah panjang gerakan pusrut ketika pedal kopling ditekan.
A kecil adalah panjang pedal kopling. B kecil adalah jarak titik tumpu pedal kopling ke pusrod. Ini adalah contoh perhitungannya. Jika panjang pedal 40 cm, jarak titik tumpu ke pusrod 10 cm, pedal kopling ditekan bergerak sepanjang 2 cm. 2 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang gerakan yang terjadi pada pusrod? Rumusnya adalah B besar per A besar sama dengan B kecil per A kecil. A besar sama dengan B besar kali A kecil per B kecil. B besar sama dengan A besar kali B kecil per A kecil. Yang ditanyakan adalah panjang gerakan dari pusrod atau B besar. Maka B besar sama dengan A besar, panjang pergerakan pedal 2 cm, dikalikan B kecil per A kecil. B kecil jarak titik tumpu ke pusrod 10. A kecil adalah panjang pedal kopling 40. B sama dengan 2 kali 10 per 40. B sama dengan 2 kali 0,25. B sama dengan 0,5 cm. Jadi ketika pedal kopling ditekan 2 cm, maka pusrod bergerak maju sepanjang 0,5 cm. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, saya berharap semua bisa memahami. Kemudian silahkan mencoba untuk merencanakan sebuah pedal kopling maupun daya yang dihasilkan oleh kopling. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.